Debat keempat Pilpres berlangsung panas. Capres Prabowo menilai pertahanan Indonesia lemah karena anggaran minim. Sementara Capres Joko Widodo menyebut pemerintah serius meningkatkan anggaran pertahanan. Inilah laporan utama polemik anggaran pertahanan. Debat keempat yang menampilkan dua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, membahas tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Salah satu isu yang panas dibahas, yaitu anggaran pertahanan Republik Indonesia. Prabowo menilai pertahanan Indonesia lemah karena minimnya anggaran negara. Saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Karena itu kita harus menjaga keuangan kita. Kemana keuangan kita? Keuangan kita, kekayaan kita, harta kita tidak tinggal di Indonesia. Karena itu kita lemah. Mau kita diplomasi apa? Ini duta besar di sini. Your Excellencies, welcome. Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita diejek? Dia senyum di depan kita, tapi we have nothing, we have no power. Sementara Jokowi menyebut pemerintah serius dalam peningkatan anggaran pertahanan. Jokowi juga mengungkap langkah strategis pertahanan negara. Penting sekali yang namanya gelar pasukan yang terintegrasi. Artinya kita tidak Jawa sentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk membangun Divisi 3 yang telah mulai ini bekerja, Divisi 3 Kostra di Goa, kemudian Komando Angkatan Udara di Biak, kemudian Armada 3 Angkatan Laut di Sorong. Ini sudah dalam proses pembangunan dan segera akan jadi. Saya juga telah memerintahkan untuk gelar pasukan di 4 titik penting. Gelar pasukan terintegrasi yaitu di Natuna sebelah barat, kemudian di Morotai sebelah timur, kemudian di Samlaki dekat Masela itu di sebelah selatan, dan kemudian di Biak. Apa yang kita harapkan dari gelar pasukan ini? Artinya titik-titik pinggir yang ada di negara ini semuanya terjaga. Mengenai anggaran, juga perlu saya sampaikan, anggaran di Kementerian Pertahanan kita sekarang sudah 107 triliun. Nomor 2 setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main. Bahwa masih ada yang proses, ada yang kurang, inilah yang harus kita perbaiki sebagai pemimpin. Saya optimis dengan penguasaan radar udara, radar maritim yang sudah 100%. Siapapun yang masuk ke teritori negara kita akan ketahuan. Akan ketahuan. Terima kasih Bapak. Jadi 107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30% dari APBN-nya. 30%. 3% dari GDP mereka. Anggaran dan kekuatan pertahanan juga berlanjut antar pendukung dua capres. Kalau anggaran itu menjadi salah satu ukuran tentang keperkasaan sebuah militer dari sebuah negara, maka Indonesia jauh melampaui Singapura. Kenapa? Karena di kawasan ASEAN, Indonesia adalah kekuatan militer yang dianggap paling kuat. Ini kata siapa? Bukan kata saya. Ini katanya Global Firepower Index. Sebuah lembaga yang menghitung kekuatan militer-militer di semua negara. Ya. Dan Indonesia ini dianggap sebagai kekuatan superpower kalau ukuran militernya. Indonesia ini ranking 15 dunia. ASEAN nomor 1, dunia nomor 15, Singapura nomor 59. Indonesia bahkan dianggap jauh lebih kuat dari Australia.
bicara masalah data ya, kalau Pak Prabowo itu data itu akurat, Mbak. Contohnya kita dibahas Singapura. Tadi saya paling tidak suka dengan global firepower itu, untuk saya itu data ketengan gitu loh. Karena dia hanya bicara angka. Dia hanya bicara kualitas dan kuantitas, padahal kuantitas itu tidak bisa mengalahkan kualitas. Kita punya 1000 tentara, tapi musuh punya 1 tank juga nggak bisa. Kalau bicara anggaran, ini karena Mbak Yeni ngomong dari global firepower, ini ada tulisan judulnya dulu ya. Di Indonesia, di tingkat ASEAN, nilai anggaran belanja militer Indonesia urutan kedua. Urutan kedua setelah Singapura. Ini datanya kan. Ya. Berarti kita lemah. Singapura tuh tentaranya cuma 50-an ribu. Kita 300-an ribu, jumlah nominalnya itu kan per kapitanya jadi lebih besar. Jumlah pesawat tempur aja kita kalah sama Singapura. Jumlah tank tempur utama pun kita kalah. Jadi kalau bicara modernisasi alutsista, tentunya alutsistanya yang modern, manusianya yang tidak perlu terlalu banyak. Nah, kita ini kan organisasinya dibesarkan, tetapi persenjataannya dan anggaran yang untuk membangun alutsista itu tidak terlihat signifikan bertambahnya. Dalam pandangan pengamat politik Hendy Satrio, Capres petahana Joko Widodo justru tidak membantah penilaian Prabowo Subianto soal pertahanan Indonesia yang lemah. Memang harus begitu gitu. Namanya petahana ya harus pamer. Sementara kalau oposisi ya memang harus memberikan solusi atau harapan baru gitu. Sudah selayaknya seperti itu. Gitu. Kalau kemudian Pak Prabowo menyatakan bahwa pertahanan kita lemah, saya rasa itu juga tidak dibantah oleh Pak Jokowi. Hanya Pak Jokowi berusaha untuk menyampaikan bahwa sebetulnya klarifikasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi bahwa pertahanan keamanan kita lemah itu dengan pernyataan dia di luar pasukan dan radar di mana-mana itu adalah bentuk klarifikasi. Jadi menurut saya kedua-duanya sepakat bahwa pertahanan keamanan di Indonesia memang lemah. Kini tinggal publik yang menentukan pilihan. Mana penawaran dari kedua calon presiden yang sesuai dengan harapan. Kemarin dua-duanya menawarkan hal yang berbeda. Ingat, bisnis harapan politik itu adalah bisnis harapan. Kemarin harapannya yang disampaikan, yang dijual dua-duanya berbeda. Pak Jokowi lebih menjual perbaikan sistem di Indonesia sama seperti yang dia lakukan pada saat 2014. Dia juga menawarkan perbaikan sistem, baik itu di pemerintahan, birokrasi, dan investasi. Sementara Pak Prabowo kali ini menawarkan rasa aman untuk rakyat Indonesia. Makanya dia berkali-kali melontarkan bahwa pertahanan keamanan di Indonesia harus diperkuat. Jadi perbaikan sistem versus rasa aman. Nah, ini terserah masyarakat mau pilih yang mana.